Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Jakarta dan saat ini saya sudah terhubung dari sambungan video bersama salah satu warga Jakarta yang dia juga terdampak ekonominya akibat COVID-19 karena ia harus kehilangan pekerjaannya. Beliau adalah Tria Haris Ramdhani. Halo, selamat sore Mas Tria. Halo, selamat sore Mbak. Apa kabar Mas Tria hari ini? Ya, alhamdulillah hari ini baik banget. Kabar saya baik banget di sini di rumah gitu Mbak. Lagi sibuk apa Mas selama di rumah saat ini? Ya sibuk fokus ibadah aja Mbak. Kebetulan kan bulan puasa jadi cuma di rumah aja saya. Mas Tria, infonya akhirnya harus dirumahkan karena adanya dampak ekonomi akibat COVID-19 ini. Bisa dijelaskan bagaimana ceritanya akhirnya dirumahkan oleh perusahaannya? Baik, seingat saya tanggal awal-awal Maret di Jakarta itu rame tentang virus corona ini. Kemudian di akhir April kita sudah mulai mempertimbangkan bahwa kita juga kemungkinan akan terkena dampak itu gitu. Nah, di akhir April itu juga kita sudah kerja selang-seling. Jadi dalam seminggu itu kita kerja cuma 3 hari, jadi Senin, Rabu, sama Jumat. Kemudian PSBB itu keluar dan dilanjutkan dengan PSBB di Tangerang. Kebetulan pabrik kami itu ada di Tangerang. Saya di kantor office, saya di Jakarta Barat. Kemudian setelah kebijakan PSBB keluar di Tangerang, pabrik kami tidak bisa beroperasi dan akhirnya kami semua harus diliburkan dan dirumahkan begitu. Mas Tria bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang apa kalau boleh tahu? Ya, perusahaan kita bergerak di bidang furniture, jadi di luar 8 sektor itu. Dan ya kami tidak bisa beroperasi karena pabrik kami ditutup begitu Mbak, diliburkan. Lalu ada seberapa banyak orang yang akhirnya saat ini harus dirumahkan? Kurang lebih 600 orang, Mbak. 600 orang. Dan dari perusahaan sendiri memberikan kebijakan seperti apa? Apakah ada bantuan selama dirumahkan atau diberi minimal setengah gaji seperti itu? Ya, pada bulan sebelumnya, bulan April kami masih ada gaji di sisa-sisa masa kerja di April Maret itu kami Maret April itu kami masih gajian gitu. Cuma pas April Mei kami hanya dihitung yang masuk saja gitu, dan sisanya ketika tidak bekerja kami tidak dapat gaji. Lalu selama dirumahkan, Mas Tria adakah melakukan alternatif pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga saat ini? Ya, sebelumnya saya juga punya usaha kecil-kecilan, jadi sablon kaos gitu di rumah, sablon kaos. Cuma ini juga sama gitu, dampaknya juga sama karena memang daya beli masyarakat yang berkurang, kemudian juga memang pasarnya juga sepi gitu ya. Kita juga kesulitan juga untuk mendapatkan bahan baku dan pada akhirnya ya sama juga gitu, kita nggak bisa mengandalkan yang alternatif ini gitu. Kami juga ya cuma ngandelin tabungan aja pada akhirnya. Lalu bagaimana rencana ke depannya nih Mas Tria untuk memenuhi kebutuhan keluarga? Karena hal ini tidak mungkin saja dibiarkan seperti itu saja karena harus ada usaha-usaha lainnya. Apa yang Mas Tria lakukan? Ya, kalau saya sih orang yang nggak enak diem gitu. Maksudnya sekarang juga kita lagi bareng teman-teman ngerintis cari jalan keluar gitu, termasuk juga sablon ini juga kita masih cari alternatif ya supaya kita masih bisa hidup gitu, karena sedikit banyak juga sekarang sablon masih hidup, cuman kita lengkapi lagi misalnya dengan jual beli kue, jual beli pokoknya apapun yang bisa kita jual gitu, entah itu kita reseller, distributor atau apa, kita masih cari barang ya supaya kita bisa ada perputaran uang aja di situ gitu, diputar-putar aja gitu Mbak. Mas Tria, tadi Mas Tria mengatakan bahwa dari perusahaan Mas Tria dirumahkan. Hal ini berarti dengan kata lain ada kemungkinan nantinya Mas Tria akan dipanggil lagi bekerja atau bagaimana?
Iya, terakhir gitu meeting dengan orang kantor seperti itu gitu. Jadi kita cuma diliburkan dan dirumahkan sementara mengikuti PSBB yang di Tangerang gitu. Berarti ada harapan lagi nanti Mas Tria akan bekerja di perusahaan Mas Tria yang sebelumnya ya? Iya, ada memang perbincangan terakhir dengan manajemen kantor itu seperti itu. Lalu dengan karyawan yang 600 orang yang tadi Mas Tria sebutkan juga dirumahkan, kondisi mereka yang Mas Tria ketahui sejauh ini bagaimana Mas Tria? Iya, kalau untuk di kantor sendiri saya banyak teman-teman yang saya rasa kesulitannya juga sama gitu, dan ada beberapa teman juga yang mungkin eh, kondisinya di Jakarta itu bisa jadi lebih sulit gitu, karena memang satu banyak juga yang istrinya tidak bekerja, kedua memang di Jakarta ya sekarang mau ngapain gitu, mau kerja apa dan mau cari apa gitu. Kalau diizinkan untuk berbicara kepada pemerintah, Mas Tria apa yang ingin disampaikan? Ya, saya rasa yang dikhawatirkan oleh semua orang adalah kepastian, begitu ya, kepastian kebijakan yang memang bisa menenangkan semua orang, begitu. Yang pasti kalau kita berharapnya pemerintah bikin kebijakan yang tidak setengah-setengah, begitu. Artinya kalau memang diberikan waktu 1 bulan untuk membereskan ini, tolong bereskan segera, dan kalau memang bisa dibereskan secara perlahan, ya izinkan kami untuk bekerja dan melakukan aktivitas lagi, tentunya dengan protokol kesehatan yang lebih ketat, begitu Mbak. Mas Tria bisa diceritakan dengan lingkungan tempat tinggal Mas Tria saat ini? Masih banyakkah atau memang adakah masyarakat yang sampai kesulitan sekali untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari? Ya pasti ada Mbak, karena dampak ekonomi yang ya kalau kita lihat ya dampak penyakit mungkin tidak terlalu signifikan gitu, tapi dampak ekonomi karena di mana-mana pasar sepi, aktivitas ekonomi tidak ada, itu yang jauh lebih berasa gitu buat kita-kita yang di lingkungan sini gitu, karena ya itu tadi ketika orang lapar makan, ketika beli pun kalaupun ada uangnya juga kita masih sulit, dan itu pasti menurunkan gitu daya beli, dan jualan masyarakat yang jualan juga nggak laku gitu karena orang penuh curiga gitu, takutnya tertular atau apa. Siap, terima kasih Mbak. Salam kembali untuk teman-teman di JEK TV. Ya, baik Mas Tria. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami. Kami akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Suara Jakarta.